Al-Hansa binti Amr, ibu para syuhada. Al-Hansa terkenal dengan julukan Lebu para Syuhada. Ia dilahirkan pada zaman jahiliyah dan tumbuh besar di tengah suku bangsa Arab yang mulia, yaitu Bani Mudhar. Sehingga banyak sifat mulia yang terdapat dalam diri Al-Hansa. La adalah seorang yang fasih, mulia, murah hati, tenang, pemberani, tegas, tidak kenal pura-pura dan suka terus terang. Selain keutamaan itu, ia pun pandai bersyair. La terkenal dengan syair-syairnya yang berisi kenangan kepada para kekasihnya yang telah tiada mendahuluinya ke alam baka. Terutama kepada kedua saudara lelakinya, yaitu Muawiyah dan Sahr yang telah meninggal dunia. Diriwayatkan bahwa ketika Adi bin Hatim dan saudarinya, Safana binti Hatim datang ke Madinah dan menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seraya berkata, "Ya Rasulullah, dalam golongan kami ada orang yang paling pandai dalam bersyair, orang yang paling pemurah hati, dan orang yang paling pandai berkuda." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapakah mereka? Itu. Sebutkanlah namanya." Adi menjawab, "Adapun yang paling pandai bersyair adalah Umruel Qais bin Hujr, orang yang paling pemurah hati adalah Hatim At-Toi, ayahku, dan yang paling pandai berkuda adalah Amru bin Mahdi Kariba." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Apa yang telah kamu katakan itu salah, wahai Adi. Orang yang paling pandai bersyair adalah Al-Hansa binti Amr, orang yang paling murah hati adalah Muhammad Rasulullah, dan orang yang paling pandai berkuda adalah Ali bin Abi Thalib." Jarir radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Siapakah yang paling pandai bersyair?" Jarir radhiyallahu anhu menjawab, "Kalau tidak ada Al-Hansa tentu saya." Al-Hansa sangat sering bersyair tentang kedua saudaranya, sehingga hal itu pernah ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya kepada Hansa, "Mengapa matamu bengkak-bengkak?" Hansa menjawab, "Karena saya terlalu banyak menangisi pejuang-pejuang Mudhar yang terdahulu." Umar berkata, "Wahai Hansa, mereka semua ahli neraka. Justru itulah yang membuat saya lebih kecewa dan sedih lagi. Dahulu saya menangisi Sahr atas kehidupannya, sekarang saya menangisinya karena ia adalah ahli neraka." Al-Hansa menikah dengan Rawahah bin Abdul Aziz As-Sulami. Dari pernikahan itu ia mendapatkan 4 orang anak lelaki. Melalui pembinaan dan pendidikan tangan-tangannya, keempat anak lelakinya ini telah menjadi pahlawan-pahlawan Islam yang terkenal. Dan Hansa sendiri terkenal sebagai ibu dari para syuhada. Hal itu dikarenakan dorongannya terhadap keempat anak lelakinya yang telah gugur syahid di Medan Qadisiyah. Sebelum peperangan dimulai, terjadilah perdebatan yang sengit di rumah Al-Hansa. Di antara keempat putranya saling berebut kesempatan mengenai siapakah yang akan ikut berperang melawan tentara Persia, dan siapakah yang harus tinggal di rumah bersama ibunda mereka. Keempatnya saling menunjuk kepada yang lainnya untuk tinggal di rumah. Masing-masing ingin turut berjuang melawan musuh fisabilillah. Rupanya, perdebatan mereka itu terdengar oleh ibunda mereka, Al-Hansa. Maka Al-Hansa mengumpulkan keempat anaknya, dan berkata, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya kalian memeluk agama ini tanpa paksaan. Kalian telah berhijrah dengan kehendak sendiri. Demi Allah, yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya kalian ini putra-putra dari seorang lelaki dan dari seorang perempuan yang sama. Tidak pantas bagiku untuk mengkhianati bapakmu, atau membuat malu pamanmu, atau mencoreng arang di kening keluargamu. Jika kalian telah melihat perang, sing-singkanlah lengan baju dan berangkatlah, majulah paling depan niscaya kalian akan mendapatkan pahala di akhirat, negeri keabadian. Wahai anakku, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Inilah kebenaran sejati, maka untuk itu berperanglah dan demi itu juga bertempurlah sampai mati. Wahai anakku, carilah maut niscaya dianugerahi hidup." Pemuda-pemuda itu pun keluar menuju medan perang. Mereka berjuang mati-matian melawan musuh, sehingga banyak musuh yang terbunuh di tangan mereka. Akhirnya nyawa mereka sendiri juga tercabut dari tubuh-tubuh mereka. Ketika ibunda mereka, Al-Hansa, mendengar kematian anak-anaknya dan kesyahidan semuanya, sedikit pun ia tidak merasa sedih dan kaget. Bahkan ia telah berkata, "Alhamdulillah yang telah memuliakanku dengan syahidnya putra-putraku. Semoga Allah segera memanggilku dan berkenan mempertemukan saya dengan putra-putraku dalam naungan rahmatnya yang kokoh di surganya yang luas." Al-Hansa meninggal dunia pada masa permulaan kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu pada tahun ke-24 Hijriah.